Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sampai pada bab terakhir, yaitu tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi yang akan dibahas adalah sistem reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi ini bahasannya terdiri dari pertama yaitu struktur dan fungsi alat reproduksi yang meliputi pertama alat reproduksi pria. Nah, ibu simbolkan pria seperti biasanya seperti ini. Alat reproduksi pria ini terdiri dari alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Kemudian yang kedua adalah alat reproduksi wanita yang disimbolkan seperti ini, sama meliputi alat reproduksi dalam, luar dulu ya, luar, dan alat reproduksi dalam. Dan pada bagian pertama ini, bahasan ketiga adalah tentang gametogenesis atau disebut dengan pembentukan sel kelamin. Terdiri dari spermatogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin jantan, dan yang kedua oogenesis, yaitu pembentukan sel kelamin betina. Yang ini dikenal dengan pembentukan sperma, dan yang oogenesis ini dikenal dengan pembentukan ovum. Baik anak-anak, kita mulai bahasan yang pertama, yaitu alat kelamin pria. Yang pertama akan ibu tunjukkan adalah alat kelamin luar pada pria. Yang pertama, ini kalian simak kursornya. Yang pertama adalah penis. Nah, ini prepuce, ini gland penis, dan ini penisnya. Ya. Nah, kemudian alat kelamin luar yang kedua yaitu skortum. Nah, skortum itu yang disebut sebagai kantung untuk menyimpan testis, ya. Nah, pada penis di sini ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat persetubuhan, dan skortum ini berfungsi sebagai tempat adanya testis dan untuk menjaga suhu testis. Karena testis ini dia merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi diantaranya untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatogenesis yang harus berada pada suhu yang optimum, sehingga tidak boleh berada di dalam tubuh. Oleh karena itu, testis berada di luar, tetapi tidak boleh juga terlalu dingin suhunya. Makanya dibungkus oleh skortum. Oke. Anak-anak, sekarang kita bahas organ kelamin dalam ya pada pria. Organ kelamin dalam pertama yaitu testis. Nah, ini dia testis. Testis ini ada dua, jadi setiap pria memiliki sepasang testis yang dibungkus tadi oleh skortum dan berbentuk bulat telur. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sel-sel kelamin jantan.
atau yang disebut sperma ya. Nah, melalui prosesnya yang disebut pembentukannya adalah spermatogenesis. Nah, selain sperma, testis ini juga berfungsi untuk memproduksi hormon yang disebut testosteron. Itu dia makanya testis ini disebut sebagai suatu kelenjar. Nah, itu organ kelamin luar yang pertama. Dalam. Sekarang organ kelamin dalam selanjutnya adalah saluran. Nah, saluran pada alat kelamin dalam ini ada 4. Saluran pertama yaitu yang disebut epididymis. Nah, ini epididymis ya, ini ditunjuk. Nah, ini epididymis ini adalah saluran yang berada pada testis. Jadi dia melilit-lilit testis gitu. Fungsinya untuk tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Jadi ketika spermatozoa dibentuk banyak di dalam testis, nah sebelum diproduksi keluar dari testis itu akan diberi makan dulu oleh zat yang terdapat di dalam epididymis ini, dan sebelum matang disimpan sementara di situ. Nah, ini ya salurannya. Kemudian saluran kedua adalah saluran yang menaik ke atas ya. Jadi ini kelanjutan dari saluran epididymis menuju ke arah bagian atas dari rongga tubuh. Nah, ini disebut vas deferens ya. Vas deferens ini dia berfungsi untuk mengangkut sperma yang tadi sudah dibentuk di testis, sudah dimatangkan di dalam epididymis dan diberi makanan sementara. Nah, nanti lalu diangkut menuju ke bagian kantung kemih oleh yang disebut vasa deferens ya. Ini vasa deferens. Oke, melingkar sampai ke sini. Nah, lalu saluran yang ketiga adalah ejaculatory duct atau saluran ejakulasi. Ini saluran pendek. Jadi saluran ini dia menghubungkan antara kantung mani atau vesikula seminalis dengan uretra. Jadi ini uretra, ini vesikula seminalis, ini adalah ejaculatory duct atau saluran ejakulasi yang nanti bertugas untuk menyemprotkan sperma dan mani menuju ke uretra. Nah, yang terakhir saluran keempat adalah saluran uretra. Nah, ini saluran uretra dari vesikula seminalis diteruskan ke sini nanti spermanya. Nah, jadi adik-adik, untuk pria itu saluran pengeluaran urin dan saluran pengeluaran mani atau sperma dan semen itu salurannya sama ya. Hanya bedanya kalau urin diproduksinya di sini di kantung kemih, sementara sperma yang sudah mengandung semen itu di sini di vesikula seminalis atau kantung mani. Nah, nanti diaturnya di sini. Jadi ketika dia akan mengeluarkan urin, maka kantung semen itu tidak menyalurkan mani. Jadi saluran ejakulatoris ini tidak menyemprotkan mani. Jadi urin yang keluar. Sebaliknya ketika pria akan mengeluarkan mani, maka katup atau vesikula urinaria tidak mengeluarkan urin dulu ke bagian ureter, gitu ya. Nah, itu. Kemudian organ yang ketiga yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin itu ada 3. Yang pertama yang tadi vesikula seminalis yaitu kenapa dia disebut kelenjar kelamin? Karena vesikula seminalis ini dia menghasilkan cairan yang berwarna kekuningan dan dia berfungsi untuk memberi makan sperma.
Jadi tadi sperma yang sudah matang di sini yang diangkut menuju ke vesicula seminalis, di sini nanti diberi makan, ya, diberi makan oleh tadi cairan yang berwarna kuning, sifatnya basah, nih ya. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Nah ini kelenjar prostat. Nah kelenjar prostat ini dia menghasilkan getah encer, getahnya lebih encer daripada yang dikeluarkan oleh vesika seminalis. Kemudian dia mengandung kolesterol, fosfolipid, dan garam-garam yang dia menjaga fungsi dari sperma. Jadi untuk menjaga kelangsungan hidup dari spermatozoa itu. Jadi tadi yang ngasih makan, kemudian kalau yang prostat menjaga kelangsungan hidupnya, dan yang terakhir ada kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper atau disebut sebagai kelenjar bulboretal, ya. Kelenjar Cowper atau bulboretal ini nih, ini. Nah, kelenjar Cowper atau kelenjar bulboretal ini dia berfungsi untuk mengatur atau mempermudah perjalanan dari sel sperma, karena dia mengandung cairan yang sangat kental seperti lendir yang dia memudahkan pergerakan sperma. Nah, adik-adik, spermatozoa yang tadi dibentuk oleh testis kemudian nanti akan bersatu dengan cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar seminalis, oleh kelenjar prostat, dan oleh kelenjar bulboretal. Nanti bersatu disebutlah yang disebut semen atau mani, ya. Jadi nanti keluar bersama-sama dengan sperma menuju ke ureter dan keluarlah. Jadi adik-adik, mani itu cairan. Jadi mani itu bukan spermatozoa. Spermatozoa itu sel, sedangkan mani itu adalah cairan-cairan yang dihasilkan oleh ketiga kelenjar tadi yang ibu sebutkan tadi. Nah gitu ya. Jadi semen ini selain untuk memberi makan dan menjaga kelangsungan hidup dari si sperma, dia juga berfungsi untuk menetralkan cairan asam vagina sehingga membunuh bakteri yang ada di sekitar vagina. Jadi itu fungsinya, ya. Oke. Sekarang kita bahas alat kelamin wanita, ya. Alat kelamin wanita pun sama, ada alat kelamin bagian luar dan ada alat kelamin bagian dalam. Nah, yang akan ibu sampaikan pertama kali adalah alat kelamin luar. Seperti yang sudah kalian lihat, ini gambarnya. Alat kelamin luar pada wanita itu terdiri dari pertama vulva, ya. Vulva itu terdiri, nah ini ya, ini ada labium minora, ada labium mayora. Ini daging tebal dan ini daging tipis atau otot tipis minora. Yang tebal adalah labium mayora. Nah, labium mayora, labium minora, tuh ya. Nah, itu yang disebut vulva. Kemudian yang kedua adalah klitoris atau kelentit, ya. Klitoris atau kelentit ini. Nah, ini klitoris atau kelentit. Kemudian setelah itu kalau yang ini adalah lubang urin. Nah, jadi adik-adik beda halnya dengan alat kelamin pria. Kalau alat kelamin pria itu untuk mengeluarkan urin dan mengeluarkan semen itu pada saluran yang sama walaupun pada sumber yang berbeda. Nah, kalau wanita itu beda saluran. Kalau untuk mengeluarkan urin di sini namanya lubang uretra, sedangkan ada lagi lubang vagina. Nah, lubang vagina ini dia untuk mengeluarkan sel-sel kelamin wanita yang sudah meluruh atau mati, yang tidak dibuahi atau dalam bentuk menstruasi, atau untuk mengeluarkan bayi itu di sini. Kalau urin di sini itu ya. Jadi beda. Nah, kemudian selain itu ada himen atau selaput darah, yaitu selaput yang menutupi vagina. Ini tadi yang ibu sebutin vagina. Itu hampir 3/4 bagian vagina itu tertutup oleh himen atau selaput darah. Kenapa disebut selaput darah? Karena nanti ketika
mereka yang masih dara belum menikah itu selaputnya masih utuh. Kalau sudah menikah dan melakukan perkawinan maka selaput darahnya robek gitu ya. Nah itu alat kelamin luar pada wanita. Baik, selanjutnya adalah organ kelamin dalam wanita ya. Organ kelamin dalam wanita ini terdiri dari pertama ovari atau ovarium atau disebut kantung telur. Ovarium ini terdapat sepasang. Jadi ada ovarium kiri dan ada ovarium kanan. Ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Kemudian yang selanjutnya ada uterine tube atau ini yang disebut tuba fallopi. Nah ini tuba fallopi. Tuba fallopi itu kelanjutan dari ovarium. Ini tuba fallopi juga. Nah tuba fallopi ini adalah sebagai jalur berjalannya ovum yang sudah dikeluarkan oleh ovarium, dan juga di tempat ini tempat bertemunya ovum atau sel kelamin betina dengan sperma. Jadi bertemunya di sini atau disebut fertilisasi. Jadi fertilisasinya terjadi di sini di uterine tube atau di tuba fallopi. Nah kalau kalian lihat ini ada ovarian ligament, kemudian ada round ligament, broad ligament. Ini adalah otot yang tipis tapi sangat kuat. Otot ini berfungsi untuk membuat ovarium kita berada di tempatnya gitu. Jadi dia berada menggantung di rongga perut bagian bawah kita. Nah, jika otot ini mengendur, maka bisa jadi baik itu rahim maupun kandung telurnya akan mengalami penurunan posisi gitu ya. Kemudian selanjutnya organ kelamin dalam wanita adalah body of uterus atau badan uterus atau yang kita kenal dengan rahim ya ini. Nah uterus atau rahim ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama endometrium, lapisan kedua myometrium, dan lapisan ketiga perimetrium. Dan jika tadi waktu ibu jelaskan mengenai fertilisasi, jika fertilisasi atau pertemuan sel kelamin jantan dan betina berhasil dan membentuk zigot, maka zigot itu akan nempelnya nanti di bagian endometrium sini, sehingga nanti di sini zigot akan akan tumbuh dan ternutrisi di dalam endometrium. Lain halnya kalau zigotnya berada di myometrium sama perimetrium, itu yang sering kita kenal dengan hamil di luar kandungan. Jadi zigotnya bisa jadi tidak berkembang dengan baik. Nah ya, kemudian selanjutnya ini ada fimbre, ini corong atau untuk menangkap ovum yang tadi dilepaskan oleh ovarium. Jadi ditangkap ke sini ya. Jadi urutannya tadi ovarium memproduksi ovum, ditangkap oleh fimbre ini ya. Kemudian berjalan sepanjang tuba fallopi, dan jika terjadi proses fertilisasi maka zigot akan menuju ke rahim ya, ke badan rahim. Nah selanjutnya organ kelamin dalam selanjutnya adalah serviks atau mulut rahim. Nah di serviks ini nanti akan keluar ya, kalau tadi zigot berkembang maka di sini nanti akan keluar bayi ya. Kalau tidak, darah menstruasi pun sebagai bentuk gagalnya proses pembuahan maka akan keluar melalui serviks, yang selanjutnya akan keluar melalui vagina. Nah itulah alat kelamin dalam pada wanita. Oke, alat kelamin sudah selesai. Sekarang bahasan yang ketiga yaitu gametogenesis, yang terdiri dari spermatogenesis dan oogenesis. Oke, selanjutnya ini spermatogenesis ya, atau proses pembentukan sperma.
Nah, pada proses pembentukan sperma, tadi sudah Ibu jelasin prosesnya terjadi di tubulus seminiferus, yang saluran yang melingkar di dalam testis ya. Nah, spermatogonium, nah ini spermatogonium. Jadi bisa kalian lihat di mana ini letak spermatogonium. Kalau saya ambil sebuah testis, lalu testisnya dibelah dua, kemudian satu bagiannya diambil, ini dipotong, diperbesar seperti ini. Lalu satu bagian ini diambil, diperbesar seperti ini. Nah, inilah proses yang terjadi di dalam testis. Bisa kalian bayangkan banyak sekali calon-calon spermatozoa yang akan terbentuk. Ini hanya satu bagian kecil saja, jumlahnya seperti ini. Oke, kita lihat skemanya seperti ini. Nah, ini spermatogonium. Nah, spermatogonium ini yang berada pada dinding tubulus seminiferus ini akan mengalami pembelahan secara mitosis, membentuk spermatosit primer. Nah, ini spermatosit primer. Yang ini gambarnya. Nah, ini skemanya. Nah, spermatosit primer ini kembali melakukan pembelahan meiosis pertama. Kalau tadi mitosis, sekarang meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis pertama dihasilkan dua spermatosit sekunder ini. Ya, ini spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder ini masing-masing akan membelah secara meiosis atau disebut meiosis kedua. Nah, meiosis kedua ini akan menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Nah, ini spermatid yang bersifat haploid atau ini spermatid nih. Oke. Lalu setelah itu spermatid ini akan berubah menjadi sperma yang disebut sebagai spermiogenesis. Nah, inilah sperma-sperma dari hasil proses pembelahan meiosis kedua dan pembentukan sperma. Ya, sekarang sperma matang. Nah, sperma matang ini terdiri dari bagian kepala, di mana di bagian kepala ini terdapat yang namanya akrosom. Nah, di akrosom ini bisa menembus dinding pelusida pada sel telur wanita. Kenapa? Karena menghasilkan enzim hyaluronidase namanya dan proteinase yang dia mampu menembus dinding sel telur yang sangat kuat. Nah, jadi bagian kepala inilah yang nanti akan terlepas dan melebur bersama sel telur. Lalu bagian kedua ada middle place yang dibatasi oleh leher atau neck. Ya, itu neck yang nanti dia akan putus. Kemudian terpisah antara bagian middle place, tail, dan kepala-kepalanya menembus sel telur, sementara middle place dan tailnya tertinggal. Oke. Nah, selanjutnya middle place ini adalah bagian tengah yang dia berfungsi untuk memberikan energi yang sangat kuat untuk pelepasan head atau kepala tadi karena memiliki mitokondria. Dan yang terakhir tail atau ekor. Nah, di ekor ini merupakan alat gerak. Jadi pergerakan ekor ini akan membuat sperma meluncur, bergerak. Proses yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Nah, ini saya perlihatkan gambar sebuah ovarium di mana di dalam ovarium ini oogonium atau sel benih akan berkembang dari ukurannya, jadi dia membesar sehingga membentuk yang disebut oosit primer. Nah, ini oosit primer letaknya di sini ya. Ini skemanya dan ini gambar pada ovariumnya. Nah, oosit primer ini nanti berisi calon-calon telur di mana di bawah pengaruh follicle stimulating hormone dia akan melakukan pembelahan secara meiosis, yaitu yang disebut meiosis pertama. Nah, seperti ini. Nah, pada proses pembelahan meiosis pertama
akan terbentuk ini, yaitu oosit sekunder dan badan kutub primer atau badan polar pertama. Nah, oosit sekunder ini, nah ini ya, dikelilingi oleh yang disebut folikel. Folikel dari zona pellucida. Nah, ini dikelilingi oleh folikel. Kemudian folikel ini kemudian akan membelah berkali-kali sehingga membentuk folikel masak atau yang disebut sebagai folikel graft. Nah, kemudian folikel graft ini akan memproduksi estrogen, yaitu hormon yang akan merangsang hipofisis kita untuk memproduksi luteinizing hormon atau LH. Nah, LH inilah yang nanti akan merangsang terjadinya proses ovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel. Nah, ini. Jadi kalian lihat sendiri, ini sel telurnya bergerak menuju satu kutub, lama-lama dia lepas. Nah, inilah yang disebut proses ovulasi sebagai pengaruh dari luteinizing hormon. Nah, ini ya, ini proses ovulasi. Nah, apabila saat ovulasi terjadi pembuahan, maka oosit sekunder ini akan membelah lagi secara meiosis menjadi ootit. Dan badan kutub sekunder. Jadi ini ya, jadi ketika proses, nah ini stimulated by fertilization. Jadi jika terjadi proses fertilisasi. Nah, dengan demikian satu oogonium ini akan menghasilkan sebuah ootit aja yang tumbuh menjadi ovum. Nah, dan akan memproduksi 3 buah badan kutub sekunder atau polosit ya, 2. Nah, ini jadi beda ya sama proses pembentukan sperma. Kalau pada proses pembentukan sperma, satu spermatogonium itu terdiri dari atau akan membentuk 4 spermatozoa, sedangkan pada proses oogenesis, oogoniumnya hanya akan membentuk 1 buah ovum saja. Nah, ini sebagai perbandingan ya antara spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa dari spermatogonium, sedangkan oogenesis akan menghasilkan sebuah ovum ya. Nah, itu perbandingannya. Dan adik-adik, demikian pembahasan pertama. Nanti pembahasan selanjutnya pada sistem reproduksi ini akan membahas tentang proses menstruasi. Oke, adik-adik semua tetap semangat di dalam rangka home learning ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk latihannya silahkan kalian buka halaman 57 bagian review dan penerapan 1. Di situ ada 5 nomor ya, jadi nomor 1 sampai nomor 5-nya itu. Tapi nomor 1-nya diralat, yang tadinya alat kelamin pada wanita kalian ganti pria. Lalu yang nomor 3, yang tadinya bagiannya hanya bagian A, B, C saja yang diminta, ibu tambahkan 2 jadi A, B, C, D, dan E. Nah, itu 5 nomor. Untuk nomor 6-nya ya, jadi 6 nomor nih latihannya. Untuk nomor 6-nya kalian lihat halaman 65. Di situ nomor 1 kalian ganti nomor 6. Nah, di gambar hanya ada 2 bagian yang ditunjuk yang diminta, yaitu X dan Y. Nah, ibu tambahkan Z dan W. Jadi kalian carinya 4 bagian. Jadi X, W, W, X, Y, dan Z. Gitu.